الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم أن دعوة إبراهيم وبشارة عيسى أن رحمة المهدى. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, bilkhusus pada Habib Ayahanda Habib Mahmud Al-Ba'bud, akhina billah Habib Husin Al-Idrus, akhina billah Habib Osman Al-Hidid. Pada para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, baik Pak RT dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali bertemu di tempat yang mulia, yaitu Masjid Al-Kahfi Lamaru, dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan kita, Nabi yang agung, pemimpin seluruh anbiya wal mursalin, sangat cinta dan kasih kepada umatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari bertepatan dengan 12 Rabiul Awal atau malam 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal di bulan Hijriah. Apabila sudah terbenam matahari berpindah tangga, beda dengan bulan Miladiyah jam 12 akhir berpindah tengah malam. Di bulan kita, bulan Hijriah, terbenam matahari sudah pindah. Besok insyaallah 12 Rabiul Awal, artinya pas bertepatan dengan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada hari Senin, tapi tanggalnya berbetulan.
memperingati Maulid atau hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita umatnya ada kembali mengingat, mengenal, terhubung, baik melewati akhlak Rasulullah, melewati hal-ehwal Rasulullah, atau melewati seluruh sunnah-sunnah Rasulullah, atau melewati ruhaniyah, alam arwah, itu alam nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita semua memperingati Maulid bukan hanya sekadar kumpul-kumpul dan mengorbankan harta benda, mengorbankan waktu, apalagi jadi pengurus, mengurusi seluruh tamu yang hadir. Kada kawa sendiri, harus banyak orangnya, karena setiap yang hadir tidak ada tujuan yang lain selain karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tamu Rasulullah mengurus. Artinya akan datang berikutnya dijadikan pengurus itu lebih banyak seksi pelayanan, seksi tamu, supaya biar orang-orang kita, orang majelis taruh juga di sini, supaya bisa lebih tertib, anak-anak bisa dapat telurnya sama semua. Ya, ada yang dapat telur 10, 5 biji, 3 biji, ada yang kada dapat telur. Kita yang lihat ini tidak enak sama yang tidak dapat telur. Di panitia harus akan datang tuh siap kalau mengundang orangnya, mengundang majelis banyak temannya, kita harus siap lebih dari biasa. Biasanya telur 300, jangan 300, kalikan 2, 700, supaya semuanya bisa dapat. Karena isi daripada peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah agar supaya di dalam jiwa kita menghilangkan sifat amarah, sifat emosi, sifat maunya menang sendiri. Jadikanlah seluruh umat Rasulullah sebagai saudara kita, baik apapun orangnya, apapun sukunya, semuanya satu arah, hanya kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata orang dekat, orang jauh, tidak ada, semuanya sama. Karena tujuan berhadir di majelis, di masjid dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, bermula saya adalah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, tercatat di dalam Al-Quran, Rabbana wab'as bihim, hai Tuhan kami, wab'as, kirim olehmu, bihim pada mereka. Di waktu beliau menaruh Nabi Ismail masih kecil di tanah haram Makkah. Ya Allah, kirim, utus pada mereka, pada zuriyah Nabi Ismail alaihissalam, rasulan, seorang rasul, yatlu ayatika, yang memberikan pengajaran kan ayat-ayat Engkau. Jadi berdoa kepada Allah dengan pengaksian daripada
pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Beliau berkata, saya adalah doa Nabi Ibrahim. Maknanya terkabul Rabbana wa ba'ats bihim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di situ kita ambil orang tua-tua kita, kai, nenek, dianjurkan mendoakan pada cucunya, pada anak-anaknya, itu sangat cepat kabulnya. Kita jadi orang tua, punya anak, punya cucu, kita yang berdoa, mereka meneruskan perjalanan kehidupan. Nabi Ibrahim contohnya, beliau berdoa. Nabi Ismail masih kecil, masih bayi. Di tanah Mekah tidak ada kehidupan. Di sana padang pasir. Tapi beliau mohon kepada Allah, seorang bapa, seorang yang menaruh zuriyahnya di tempat yang tidak ada harapan. Kalau seseorang tinggal di sana, tidak ada harapan hidup. Tapi beliau yakin bahwa Allah yang merintah, maka Allah yang pelihara, Allah yang jamin kehidupannya, rezekinya dan seluruhnya. Berdoa kepada Allah. Boleh berdoa habis salat, boleh berdoa di tengah malam, boleh berdoa di tempat-tempat mustajab. Yang didoakan anak cucu. Kita sudah tua, apa yang dipinta? Cucu, anak kita yang didoakan agar supaya mereka sukses. Nih contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kabul doa beliau. Lahirlah di Mekah seorang Nabi yang agung, pemimpin seluruh anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah Nabi Ibrahim berdoa, Rasulullah menghargai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami membaca salawat kepadamu? Maka Rasulullah bersabda, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini hadis yang kada membuat Sayyidina. Kita mengambil daripada riwayat-riwayat guru-guru kita, membacanya dengan berbuat Sayyidina. Kalau Rasulullah di waktu menyampaikan, beliau tidak dengan Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin, karena diri beliau sendiri. Kitanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Maka menambahi kalimah Sayyidina satu peradaban. Karena percontohan juga dari Rasulullah, anna sayyidu walad Adam wala fakhar. Ini kalimah sayyid, sayyidina, sayyiduna, sayyidana, maknanya itu pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hukum menambahi peradaban kita. Rasulullah tidak meninggal di dalam salawat beliau kepada Nabi Ibrahim, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Karena beliau tahu anna da'wat Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar supaya Rasul yang dikirim kepada mereka punya sifat, punya akhlak yang mulia. Pertama, beliau meminta yatlu alaihim ayatika, yang membacakan atas mereka akan ayat-ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah, diberi mukjizat sampai kepada kita. Kalau yang lainnya kita tidak lihat, kita tidak bisa menyaksikan. Tapi kalau yang lain dari Rasulullah, tidak ada tahrif dan tagyir, dirubah oleh umatnya. Tapi mukjizat Rasulullah tidak ada satupun seseorang yang dapat merubahnya. Yaitu yang terbesar, kita masih bisa menyaksikan di masa kita, yaitu Al-Quran.
Al-Quran sama persis dengan Al-Quran yang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya, kalau mashabnya itu ya tarbitan kita, artinya tulisan cetakannya itu ya cetakan zaman kita, tapi bacaannya sama persis menurut riwayat yang ada pada bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat mukjizat Rasulullah Al-Quran. Kita bisa membaca mukjizat Rasulullah Al-Quran. Itu yang terbesar. Al-Quran tidak akan sirna di muka bumi kecuali akan terjadinya hari kiamat. Sebelum terjadi hari kiamat, maka huruf-huruf Quran akan hilang dari cetakan yang ketinggalannya kertasnya. Selama masih huruf Quran ada di percetakan, ada di mushaf, ada di kitab-kitab Quran, masih panjang perjalanan dunia. Maka kita setiap masjid ada TPA-nya untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran kalam Allah, tapi untuk kita menjadi penyaksian yang terbesar dan masih beserta kita, yaitu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, paling afdal ibadah umatku membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak paham isinya, tetap dapat pahala di sisi Allah. Paham isinya, orang itu menjadi ahlullah. Apa di dalam darah dagingnya, di otaknya itu Quran. Paham dan ia mengamalkan. Ahlul Quran, ahlullah. Sebagian amaliyah agar supaya kita punya otak, kita punya umur sampai tua kita lupa, ada mengalilu, yaitu qiraatul Quran, baca Quran tiap hari. Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam doa Nabi Ibrahim adalah membacakan Al-Quran kepada umatnya, menerangkan isi Al-Quran, memberi paham isi Al-Quran. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimumul kitab wal hikmah. Mengajarkan Alkitab Al-Quran wal hikmah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i an Qatadah, al-hikmah huwa sunnatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini semuanya dalam keadaan seperti saraba kurang. Perjalanan kita saraba kada sampai. Hal ihwal kehidupan kita dinilai saraba kotor. Kita kotor, tapi kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat Rasulullah. Wa yuzakkihim. Rasulullah yang membersihkan mereka. Tafsir yang pertama, Rasulullah mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Sebelum lahir Rasulullah, diangkat Allah menjadi Rasul, tidak ada belum karukunan. Karukunan masyarakat itu belum ada. Siapa yang kuat itu yang jadi raja. Siapa yang banyak hartanya itu yang mulia. Kekuatan dan harta. Tidak ada kata persaudaraan. Yang ada hanya kata bos, selainnya adalah buruh. Yang ada hanya kata patuanan, selainnya adalah budak. Sehingga apabila orang yang bos-bos ini mengerja satu yang kezaliman, tidak ada diproses.
Tapi apabila orang yang rendah mengerja sesuatu yang dianggap bersalah, maka diproses. Dalam bahasa kita, sebelum lahirnya Rasulullah, sebelum diutusnya Rasulullah, alam semesta tidak punya nur, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kejahilan. Ini jalan untuk membuka hati supaya cinta dengan Rasulullah. Kita harus kenal kepada beliau. Beliau ini apa dengan kita? Bagaimana mau kita cinta kalau kita tidak kenal kepada beliau? Bagaimana mau cinta kalau kita tidak merasa terhubung dengan beliau? Sehingga yang disampaikan di dalam peringatan Maulid itu membuka umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara masuk surga, bicara masuk neraka, itu bicara hukum. Jalan untuk mencintai Rasulullah bukan dari situ. Ibu-ibu sifatnya ini akan masuk ke neraka, itu bicara hukum. Kita tidak berbicara surga dan neraka, tapi bukanlah hati kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Maka setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul, bahkan sebelum beliau jadi Rasul, sudah ada sebab beliau saling hormat menghormati. Permusuhan, mau perkelahian, mau perang di waktu, mau menaruh Hajarul Aswad, bagaimana sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau digelar dengan orang yang paling terhormat, orang yang al-amin, paling dipercaya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil seluruh ketua kabilah, dipanggil oleh Rasulullah, ditaruhlah di samlah, di sorban Rasulullah itu Hajar Aswad. Seluruh ketua mengangkatnya, kemudian Rasulullah menaruh di sisi Baitullah. Kalau tidak ada Rasulullah, terjadi pembunuhan. Hanya permasalahan menaruh Hajar Aswad. Tapi beliau belum jadi Nabi, jadi Rasul. Tidak ada belum, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kata saudara, belum ada. Saudara angkat belum ada. Anak angkat belum ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan di Madinah dengan dijadikan beliau asalnya satu saudara, tapi menjadi permusuhan. Maka Rasulullah hijrah di Madinah, dijadikan beliau antara orang Muhajirin dan orang Ansar menjadi saudara angkat. Ini wa yuzakihim namanya, memberikan akhlak-akhlak yang mulia supaya manusia, karena dirinya itu manusia bukan binatang, supaya manusia karena dirinya manusia bukan malaikat. Karena diri manusia tentu ada punya salah, karena diri manusia tentu beda dengan binatang. Ada akhlak-akhlak yang beda dengan akhlak binatang. Manusia tidak bisa dijadikan menjadi malaikat, tidak bisa, karena dia manusia. Hanya diurus, diatur saja, diberi tata cara, peradaban dan akhlak, agar supaya jangan turun menjadi akhlak atau menjadi perbuatan-perbuatan binatang. Maka damailah. Inilah kalimat yang pertama, wizakihim. Kalau kita mau membuka kembali akan sirah akhlak perjalanan Rasulullah, perjalanan sahabat Rasulullah, mungkin kita semua tidak ada sama sekali seperti perbedaan, tidak ada, sama semuanya. Mungkin tidak ada ini orang kaya, ini
orangnya miskin. Kalau kita melihat orang kaya, maka orang kaya akan membantu orang miskin. Orang miskin membantu orang kaya dengan tenaganya, membantu orang kaya dengan doanya. Dia bisa bekerja kepada orang kaya, sehingga sama saja saling membutuhkan. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkaya, saudagar besar Abdurrahman bin Auf, beliau mau menghabiskan hartanya untuk membantu para sahabat-sahabat yang lain yang susah. Tetapi begitu disumbangkan, diganti oleh Allah lebih. Disumbangkan lagi, diganti lebih. Disumbangkan 1, diganti 10. Disumbangkan 10, diganti 100. Terus seperti itu. Sehingga beliau sedih. Karena Rasulullah berbicara, Nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, tadudi masuk surga. Orang kaya kemudian masuk surga daripada orang fakir. Ada riwayat 500 tahun. Orang fakir sudah masuk surga 500 tahun. Orang kaya belum selesai berhitung. Kamu dapat uang dari mana? Kamu gunakan kemana? Itu aja mulai awal sampai akhir. 500 tahun berhitung itu aja. Orang sudah nyaman dalam surga. Kita berhitung. Tapi kalau orang kaya memutar sirah sejarah Rasulullah, akhlak sahabat Rasulullah, orang kaya menjadi bendera yang tidak akan masuk orang yang lainnya sebelum orang kaya, karena dia menjadi sakhi, orang yang dermawan. Seorang ulama dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga karena memperjuangkan agama karena Allah, mengajar karena Allah, beribadah karena Allah, mengamalkan ilmu karena Allah. Dia masuk surga. Dia tidak mau masuk surga karena dia tahu diri. Saya dulu sekolah karena dibantu oleh si fulan yang kaya, dia bantu saya, maka saya bisa sekolah. Saya bisa masuk pesantren, saya bisa mengaji karena bantuan dari orang kaya. Tuh, orang yang kaya itu duluan seharusnya masukkan ke surga sebelum saya. Ini ulama. Artinya kita hanya kesalahannya tidak kembali membuka perjalanan Rasulullah menjadi percontohan untuk perjalanan kita. Itu saja kesalahan kita. Kita hanya bangga menjadi umat Rasulullah dengan kebanggaan saya orang Muslim, tetangga saya orang Muslim, saya bergaul dengan orang Muslim. Tidak membuka diri untuk kembali mencintai, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini proses satu peluang besar kita memperingati kembali agar supaya kita tahu diri kita. Saya umat yang tidak boleh tidak harus mencontoh Rasulnya, Nabinya, harus menghidupkan, memperjuangkan sunnah Rasulnya, sunnah Nabinya, agar supaya yang kita kata umat menjadi umat yang benar-benar menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir yang kedua, kalimah yuzakihim yushhiduhum. Kita seberataan berdahulu diproses oleh Allah. Umat Rasulullah berdahulu diproses sebelum umat yang lain. Kemudian kita dijadikan oleh Allah sebagai penyaksi. Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan-nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kami jadikan kamu menjadi umat yang penengah, umat yang menjadi saksi kepada umat yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi kepada kita. Ayat ini di dalam surah Al-Baqarah
Rasulullah turun ayat ini berlinang air mata beliau. Beliau tidak sedih dengan ayat ini, beliau gembira karena sangat cintanya kepada umatnya, sehingga turun ayat ini. Jadilah Rasul kamu menjadi saksi kepada kamu. Kalau Rasulullah menyaksikan kita ini, kita semua pasti masuk surga. Tidak ada yang tidak masuk surga, karena kita tahu sifat Rasulullah pengasih, penyayang, pemaaf, sangat cinta kepada umatnya. Di waktu diproses, ini bagaimana umat ini? Rasulullah bilang, ini umat baik semuanya, masuk surga kita. Asal jangan keluar daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi umat yang lain, begitu dipanggil para anbiya, Nabi Nuh, kamu sudah sampaikan kepada umatmu tentang risalah Allah, tentang mentauhidkan Allah, tentang hukum Allah. Nabi Nuh sudah panggil umatnya, apakah Nabi Nuh sudah sampaikan? Umatnya berkata, tidak. Maka Nabi Nuh berkata, saya sudah sampaikan, saksinya adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak sama dengan Nabi Nuh, tapi kita jadi saksi kepada umatnya. Bagaimana prosesnya? Melewati Al-Quran. Maka kita dipanggil, benarkah Nabi Nuh menyampaikan risalah Allah? Kita akan jawab, benar ya Allah. Di mana kita dapat bahwa Nabi Nuh? Maka kita bukalah Al-Quran. Itulah makna umat Rasulullah, proses tadahulu, kemudian menjadi penyaksi seluruh para anbiya wal mursalin, bahwa mereka semuanya menyampaikan risalah Allah, sehingga umat-umat yang mengatakan tidak ada menyampaikan, seluruhnya tidak dapat lagi dia punya alasan untuk mengatakan bahwa nabinya belum menyampaikan. Yang untungnya kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyaksi kita semua. Hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ambil daripada karangan Asrar Salah Abdurrahman Siddiq. Pertama, hak Rasulullah, kita umatnya harus menunaikan. Kalau kada, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena terhalang oleh hak beliau. Kita tidak selesaikan di waktu hidup sebagai umat. Kada ramin, kada ada tatawaan. Ulun lihat sakit aja mata. Ulun masjid nih, menghormati masjid lain di tanah lapang. Masjid Baitullah, Allah mengizinkan kita menyaringkan suara karena di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada agama, di dalamnya ada syiar. Baru boleh menyaringkan suara. Yang keluar dari itu, kita akan diruntuhkan ibadah kita oleh Allah 40 tahun. Jangan sembarangan berbicara di masjid. Penyanyi lagu dangdut berbahaya. 40 tahun ibadah runtuh, ibadah fardu dan sunnah. Umur bian hanya 50 tahun, 10 tahun masuk neraka bian mati, karena 40 tahun hancur. Pertama, hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita wajib cinta dan kasih kepada Nabi dan Rasul. Apalagi Nabi dan Rasul kita sendiri. Seluruh anbiya mulai Adam alaihissalam sampai ditutup oleh Rasulullah, seluruh Rasul sampai ditutup oleh Rasulullah, kita wajib mencintai. Apalagi Rasulullah. Bagaimana mencintai Rasulullah? Kita orang awam, sebahagiannya cukup ditaruhlah di dalam keyakinan kita bahwa tidak ada yang paling mulia,
Tidak ada yang paling afdal daripada seluruh makhluk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditaruh di dalam jiwa. Nabi Muhammad afdalul khalqi alal itlaq, paling afdal makhluk Allah. Tidak ada pembahasan itlaq, baik malaikat atau siapapun. Tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling utama, paling afdal. Jadi akan di dalam diri kita tidak ada selain Nabi Muhammad yang paling afdal, paling apa yang di dalam diri kita. Ini terhubung kepada kata makhluk, bukan bicara Allah. Ini orang kadang mengerti itu syirik tuh. Orang bicara abdalul khalqi, paling abdal makhluk, bukan paling abdal Allah Ta'ala dibuat juga lain. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan ditanya, adakah kamu kenal kepada Allah dengan Nabi Muhammad? Beliau menjawab tidak. Karena beliau berkata, kenal kepada Allah dengan hidayah Allah, dengan kurnia Allah. Beliau memakai qul wallahu ahad. Katakan Allah as-sajadnya, asa-sifatnya, asa-asmanya, asa-apanya. Tidak ada dengan Nabi Muhammad. Adakah kamu kenal dengan Nabi Muhammad? Sebabnya dengan Allah. Beliau berkata, iya, saya kenal Nabi Muhammad karena Allah yang menyanjung Nabi Muhammad, Allah yang mengutus Nabi Muhammad. Maka saya beriman kepada Nabi Muhammad, saya ikuti Nabi Muhammad. Maka mengikuti, beriman dan cinta kepada Nabi Muhammad, terkenallah kepada Allah. Jalurnya, kalau sudah kenal kepada Allah utuh, tidak ada Allah asa. Qul wallahu ahad. Rasulullah pun wa ma'alaina ilal balag, kami hanya menyampaikan. Rasulullah hanya menyampaikan supaya kita kenal kepada Allah, yang kita akui la ilaha illallah. Kan kalimat belakangnya Muhammadun Rasulullah. Jadi menyampaikan aja. Setelah kita masuk ke dalam af'al, asma, sifat dan zat, tidak ada di beliau lagi. Itu Allah Ta'ala semuanya sudah. Di mana ada syiriknya orang memuji Rasulullah? Ini jalan untuk melewati seseorang kenal kepada Allah. Maka sangat hak Rasulullah di dalam umatnya untuk mencintai beliau, untuk kasih kepada beliau di dalam jiwa seluruh umat. Kalau tidak ada dua ini, la imana, la imana liman la mahabbatalah. Atahulimu, tidak ada jenis iman kecil atau bagaimana orang yang tidak ada cinta di dalam dirinya kepada nabinya, kepada rasulnya, apalagi kepada para anbiya. Kalau nabinya jangan mau cinta, adalah hak kita, itu harus kada boleh kadada. Makanya salawat tu kada kawa kadada. Ada sah orang salat ketinggalan salawat. Kedua, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya membaca salawat kepada beliau. Itu hak beliau. Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, umat Rasulullah, selalu baca salawat. Itu hak sidin, kita suruh baca. Maka di situ Imam Syafi'i fardu di dalam salat, wajib hukumnya. Seluruh mazhab maka wajiblah seumur hidup sekali membaca salawat di luar salat. Kalimah sallu itu bil amr lil wujub. Sallu, baca salawat olehmu, itu perintah Allah. Itu hak sidin. Apain orang baca salawat di belakang bid'ah, orang baca salawat di belakang syirik, apa itu? Ini hak Rasulullah. Kayak kita juga, tamu datang, hak tamu kita kasih makanan, itu hak dia. Kita sebagai tuan rumah, ya situ itulah orang muslim. Hak kita di sisi Allah. Kita memberi makan, beri minum, kita dapat ampunan dari Allah, bukan dari tamunya. Ini Rasulullah menyampaikan seluruh hukum Allah sampai tauhid. Hak beliau, baca salawat kepada beliau.
sudah lewat dah. Alang-alang lah. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kada boleh ketinggalan fardu. Kita mengakui Rasulullah sebagai Rasul kita. Salat fardu tidak boleh ketinggalan. Puasa fardu tidak boleh ketinggalan. Kalau kita berharta, wajib zakat fardu. Kalau kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji, wajib ibadahnya haji fardu. Kada boleh ada tertinggal fardu. Itu hak beliau. Karena akan terhubung. Beliau mengatakan, seorang sahabat, adakah ya Rasulullah yang lain dari itu? Ya Rasulullah kada ada. Setelah sahabat itu pulang, kalau orang itu mengamalkan, dia akan masuk surga. Artinya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada semudah orang mengakui umat tapi tidak salat. Bagaimana dia taksir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hak dia umat, dia harus melakukan kefarduan yang telah Allah fardukan melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas sudah cinta kepada Rasulullah, baca salawat kepada Rasulullah, farduan kada boleh ketinggalan. 3 ini dipecah menjadi 4 karena ada kata Nabi dan ada kata Rasul. Ulinya karing. Ako bepandi, suara hilang. Ay apa, anak bepandi. Saya motor juga kan dibauli. Jadi seperti ini. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib mencintai Rasulullah. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan lupa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ketinggalan yang fardu. Apalagi kalau disempurnakan bisa mengerjakan. Apalagi bisa mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka orang itu termasuk satu tanda bahwa orang itu cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa cinta kepada sunnahku, orang cinta kepada aku, man ahabbani kana ma'i bil jannah, orang cinta kepada aku, orang itu akan masuk ke dalam surga. Orang itu berdosa, kada peduli. Kalau betul-betul di dalam dirinya dia jadikan dirinya cinta kepada Rasulullah, kemudian dia jadikan lidahnya proses membaca salawat kepada Rasulullah, banyak terjadi. Seluruh dosanya maghfuran. Di dalam kehidupannya tidak ada kata susah. Apa yang hajatkan akan dikabulkan oleh Allah. Dan ini terbukti. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat disuruh oleh Rasulullah seluruh waktunya hanya membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Ini aja rasanya agar supaya kita semuanya membuka hati, membuka diri untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut diri kita kotor, jangan takut diri kita bergelimpang dosa, jangan takut diri kita banyak kesalahan. Buka hati untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa, kesalahan dan apa seluruhnya yang mendidik kita untuk cinta kepada Rasulullah akan terhapus kalau cinta betul-betul khalis dan bersih cintanya sebagaimana cinta Rasulullah kepada umatnya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, dikabulkan oleh Allah hajat-hajat kita, lapangkan seluruh urusan-urusan kita, dimudahkan kepada kita rezeki yang halal, panjangkan umur kita, disehatkan badan kita selamat dunia akhirat, terhindar daripada bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya, anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, bisiri surat Al-Fatihah.